Demo itu sah, demo itu benar. Selama itu masih dalam koridor hukum, dalam bingkai hukum, saya kira tidak ada masalah. Bapak Gubernur anti demokrasi sama sekali tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mikom. Wah, senang sekali rasanya saya Sufian Malisa bisa berjumpa dengan Sobat Mikom yang ada di rumah melalui podcast perdana Diskom Info Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Bincang Sultra. Nah, teman-teman Sobat Mikom yang ada di rumah, perlu Vian kasih tahu nih ya, podcast Bincang Sultra ini merupakan salah satu program yang dirancang oleh Bapak Kadiskominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Bapak Muhammad Ridwan Badalah SPDMM, untuk mengangkat beberapa isu terkait dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentunya di podcast ini kita akan menghadirkan beberapa narasumber yang sangat-sangat ahli nih di bidangnya. Oh iya, satu lagi nih, karena ini podcast perdana, jadi kurang rasanya kalau kita tidak menghadirkan salah satu tamu undangan kali ya bisa disebut. Jangan deh kalau tamu undangan ya, agak terlalu ricu ya. Jadi kayaknya lebih enak kalau kita bilang ini itu salah satu otak ide yang punya gagasan terkait dengan acara podcast Bincang Sultra ini. Dia adalah Dia adalah Bapak Kadiskominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Muhammad Ridwan Badalah SPDMM. Oke, selamat siang. Selamat siang Bapak. Sehat ya Pak ya? Saya panggil Mbak ya? Bisa. Mbak atau Dinda aja ya? Dinda ya, Iya, Pak. lebih enak Kalau Dinda. Dinda, Iya. kalau anak kota Nggak usah Kendari. nggak ada Viannya aja, Dinda saja. Ya. Dinda saja. Iya. Kalau anak kota Kendari, Dinda itu kayak bahasa gaul loh, Pak. Iya. Berarti Bapak ini tuh gaul, wah. Iya. Umur saya baru 25 tahun. 25 ya Pak ya? Kebalikan, Saya kira masih 17. Dibalik itulah. Dibalik ya Pak ya? Oh iya, saya mau tanya nih, kabarnya apa kabar sih Pak Kadis? Hari Alhamdulillah ini? sehat. Jadi seperti ini Bapak ya, sebagai Kadis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, kan kita tahu Kominfo itu adalah salah satu sarana memberi edukasi kepada masyarakat terkait dengan informasi-informasi yang jelas. Nah saat ini ada salah satu pejabat, dalam hal ini Pak Gubernur, Bapak Ali Masih Sarjana Hukum, ini sedang diterpa isu miring nih Pak. Ini terkait pemberitaan mengenai ajudan Pak Ali Masih yang melaporkan salah satu mahasiswa di Buton Utara ya Pak, terkait dengan demokrasi yang mereka jalankan, demo yang mereka jalankan tentang jalan rusak. Tanggapan Bapak sendiri gitu Pak dengan isu ini? Jadi saya lihat begini, Dinda aja aku panggilnya. Jadi Dinda gini, terkait isu yang kemarin itu saya anggap itu sebuah dinamika. Sebuah dinamika. Namun kemudian dinamika itu kemudian Bapak Gubernur langsung boleh saya katakan justifikasi oleh salah satu misalkan Ketua DPD bahwa Pak Gubernur itu melakukan salah satu tindakan yang anti demokrasi. Saya kira itu ya boleh kata itu hak kebebasan dia untuk berbicara begitu, tapi secara fakta nggak masuk akal. Faktanya di mana? Ya pada saat itu kejadian yang terjadi sebelumnya itu kan ada kejadian ketika itu demo dilangsungkan di Buton Utara. Demo itu sah. Demo sah. Demo itu untuk alat kontrol, tapi persoalan kemudian demo itu kan harus ada etika-etikanya juga. Ya, janganlah sampai dengan membuat nisan Bapak Gubernur. Ya kalau kita bicara membuat nisan itu berarti ibaratnya kita sudah memberikan predikasi kepada gubernur bahwa gubernur sudah mati. Ya, jadi itu kan yang tidak, kalau saya katakan sudah kelewatan, sangat kelewatan. Iya, harusnya kan saya sarankan bagusnya kita dialog lah. Padahal sesungguhnya tahu nggak Dinda? Sesungguhnya pemerintah sudah membahas itu untuk bagaimana jalan itu sudah dibersihkan, dan bahkan bukan saja pembahasan, sudah ketuk palu untuk tahun 2022. Semua butuh proses ya Pak. Iyalah, saya kira begitu kesabaran. Iya benar, tidak harus serta-merta besok harus jadi ya Pak ya. Enggak. Sebetulnya tahun 2021 kemarin kan itu di perubahan udah dimasukkan. Sudah dimasukkan. Hanya karena kan tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu yang tidak ada seorang pun yang bisa dilaksanakan, sehingga bergeser dan ditambahkan kurang lebih kalau saya tidak tahu secara teknis, kalau tidak salah secara teknis itu 20 M untuk pelaksanaannya. Jadi saya kira ya, dan kemudian kedua yang perlu dicatat bahwa tanggung jawab untuk jalan di sana itu bukan cuma gubernur dan sebagai eksekutif, tapi juga legislatif, DPR. Tapi kan keduanya ini kerjasama baik
dan membuat sebuah kebijakan untuk penganggaran di 2022. Iya benar. Nah, inilah sehingga saya katakan bahwa ya itu tadi bahwa demo itu benar, tapi dalam konteks kemarin dengan buat nisan itu tidaklah benar. Nah, kalau kita kembali ke tadi masalah ada yang buat nisan kemudian hari ini diperkarakan, dipidanakan, dan polisi melihat bahwa itu ada masuk ranah pidana, kemudian diambillah dia atau ditangkaplah dia. Kemudian ada isu miring bahwa Pak Gubernur anti demokrasi. Wah, letaknya di mana? Dinda, saya membuka loh Dinda, saya baca semua, enggak ada di situ yang mengatakan bahwa penangkapan itu anti demokrasi. Dari zamannya Soeharto sampai dengan zaman sekarang terjadi loh itu, iya. Tapi Bapak ada salah satu pejabat, mungkin Bapak tahu lah ya, kita nggak usah sebut nama atau bagaimana. Tapi menyebutkan bahwa Pak Gubernur sendiri itu berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain yang katanya bilang, wah kalau pejabat yang lain kalau pejabat yang lain nih Pak, nggak ada ketersinggungan begitu. Tapi kok di Pak Gubernur sendiri ketersinggungan, berarti katanya Pak Gubernur sendiri ini adalah orang yang sangat sensitif. Saya kira begini, bukan dalam konteks tersinggung loh ini sebetulnya. Ini dalam konteks nama baik. Ini dalam konteks pencemaran nama baik, bahkan sudah ini. Kalau saya katakan ini sudah penzoliman luar biasa. Penzoliman luar biasa. Karena sudah dibikinkan nisan itu penzoliman luar biasa. Iya. Ya. Jadi siapapun manusia, ya siapapun, jangan gubernur saya juga kalau sudah penzoliman, saya juga punya hak untuk, kita kan ini negara hukum. Ketika kita dizolimi, ada ruang hukum. Saya berikan gambaran, SBY saja kemarin, 2022, itu 2 kejadian, dia sudah tangkap, bahkan di penjara 6 bulan. Kasus di Bali. Ya, kasus di Bali itu ketika dibakar fotonya, habis dia dicoret-coret, dikasihkan kayak Dracula oleh salah satu mahasiswa namanya Gendo kalau tidak Gendo di Bali. Kemudian dicoret-coret, baru kemudian dibakar korek api, itu dipidana sampai 6 bulan loh. Sekarang bilang hanya Pak Gubernur saja yang tidak melakukan. Ini kan ini sudah mencemarkan, sudah menzolimi ini dengan membakar. Kasus kedua yang terjadi di Jakarta juga, salah satu juga mahasiswa itu juga di penjara 6 bulan juga. 6 bulan di penjara. Iya, di penjara 6 bulan. Jadi saya kira tidak berbeda. Tidak masalah ya. Tidak masalah, iya. Tapi begini lagi Pak, ada lagi satu isu yang menyatakan bahwa kalau memang Pak Gubernur sendiri merasa tersinggung dengan adanya sikap seperti itu, kenapa harus lewat ajudan? Ini bukan saya yang ngomong loh teman-teman Sobat Mikom, tapi ini isu Pak yang ada di masyarakat. Otomatis ini kan membangkitkan salah satu wacana baru lagi masyarakat. Apalagi kita tahu nih teman-teman, masyarakat kita kan tipe orang yang lebih ini ya, kurang menyaring, mohon maaf beberapa, tapi tidak semua, tapi beberapa. Ini Bapak Kadi sendiri menanggapi isu ini. Saya tadi sempat membaca, apakah benar ini hanya sikap sensitif Bapak Gubernur sebagai pimpinan lain tidak? Ternyata tidak. Kemudian kedua seperti katakan tadi bahwa kenapa harus, kemarin kan apa benar saya nggak tahu juga Pak Ajudan betul, apa benar ajudan katanya yang sampai melaporkan. Pertama saya sampaikan, ajudan itu kan bawahan gubernur. Hari ini juga kalau Bapak Gubernur, sekarang saya ini sebagai bawahannya, Bapak Gubernur menunjuk secara lisan dan memang secara kedudukan saya, karena saya sebagai jubir gubernur menunjuk juga saya untuk menyampaikan laporan beliau atau mewakili beliau untuk melaporkan, sah-sah saja. Ada beberapa kemarin ini Kepala Presiden, kalau dia salah satu, gubernur Kalimantan Barat, salah satu kelompok masyarakat di Sumatera Barat, kelompok masyarakat yang ingin melaporkan. Banyak yang begitu kejadian, bisa aja, kenapa tidak? Selama itu masih dalam koridor hukum, dalam bingkai hukum, saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah, dan itu bukan persoalan sensitif. Saya pikir ini persoalan nama baik, atau masalah pencemaran, masalah penzaliman. Saya kira itu wajar. Kita diatur, kita dilindungi oleh negara kita hukum kan. Tidak ada yang dibenarkan orang untuk melakukan penzaliman, dan itu diatur dalam hukum kita kan gitu. Ya. Jadi seperti ini Pak ya. Kalau misalkan kita bicara dasar hukumnya atau misalkan hukumannya berapa, seperti Bapak bilang tadi hukumannya maksimal mungkin 6 bulan penjara. Itu dalam konteks tadi kejadian kemarin. Kalau ini saya kira saya belum bisa meraba itu. Tetapi dalam konteks hari ini bahwa wajarlah hari ini Bapak Gubernur mencari keadilan. Iya. Karena secara pribadi juga dan secara jabatan juga sampai dibikinkan nisan. Ya kan, ini yang hal kenapa tidak datang
Kenapa tidak kita dialogis? Ya, ini juga kenapa juga di sana juga ya kurang respeknya juga saya lihat dari pemerintah Kabupaten Buton Utara harusnya ini cepat memberikan ini apa namanya? Ini yang mungkin juga saya secara kita juga ini belum betul-betul bisa kerjasama yang baik dengan kabupaten sana harusnya cepat tangkap persoalan ini supaya tidak sampai terjadi pembuatan nisan begitu kan. Iya. Dan terkait pemberitaan Pak, kan pemerintahnya biasanya kan hanya melihat satu sisinya saja. Ya, benar. Apa yang terjadi di lapangan ya udah itu yang diberitakan gitu kan Pak. Yang viral ya sudah yang viral saja gitu yang diangkat, bahasanya seperti itu. Kalau Kominfo sendiri Pak menanggapi beberapa pemberitaan, kan pemberitaan itu tidak harus positif semua Pak. Ya, benar. Pemberitaan itu harus ada negatif semua. Tetapi hal ini itu cenderung sudah menyerang. Menyerangnya tuh bukan ke cuma satu pihak saja, tapi semua belah pihak. Jadi masyarakat kita tuh menganggap bahwa sudahlah ya, namanya pemerintah itu selalu saling melindungi satu sama lain, ya pasti seperti itu. Nah kalau Kominfo sendiri Pak menanggapi isu-isu berita-berita negatif seperti ini itu bagaimana Pak? Kalau saya sebagai pemimpin di sini yang memang tugas pokoknya adalah bagaimana memberikan informasi dan komunikasi yang objektif, insya Allah kami lebih objektif, bahwa hari ini media dalam memberikan pemberitaan secara umum itu masih bagus. Sulawesi Tenggara ini bagus, cukup bagus. Kalau misalkan ada satu dua yang belum balance itu ya boleh kita katakan itu adalah kerikil atau sebuah dinamika itu. Iya. Nah, untuk mendewasakan kan kita ini belum lama. Untuk mendewasakan kan memang pasti adalah ya dalam satu kelompok itu ada yang nakal, yang memang harus diproses untuk dibina. Jadi kita perlu kesabaran. Tidak bisa kita menjustifikasi. Tetapi secara umum kita ini pertumbuhan informasi, komunikasi dan media itu cukup luar biasa dan saya anggap itu masih positif. Kendati pun masih ada yang suara miring ke masa pemerintah, kami juga tidak anti kritik, kami terima. Tetapi sepanjang bahwa kritikan itu ya jangan sampai membangun, jangan sampai lah kritikan sampai dengan hal-hal yang sama privat kepada orang itu yang tidak benar lah. Itu mungkin ini cenderung kayak ada sensitif. Jadi memang harus diangkat begitu ya teman-teman. Jadi memang harus cerdas itu dalam mengolah informasi itu harus cerdas karena ada undang-undangnya itu. Iya benar itu. Ya jadi begini Pak lagi nih. Mengenai kan sudah ibaratnya hal ini sudah terjadi begitu Pak. Sudah ibaratnya hal ini sudah tidak bisa, mungkin bisa diperbaiki lagi. Tapi kalau dari sisi Pak Gubernur sendiri melihat sepanjang saya lihat begini Pak Gubernur kan hanya memberikan sebuah pembelajaran kepada kita semua generasi muda bahwa bukan berarti Bapak Gubernur membenci anak itu, tapi untuk memberikan kita pembelajaran. Bukan juga efek jerah ya, pembelajaran bahwa mari kita melakukan sebuah aksi demokrasi. Demo itu kan sebetulnya dari demokrasi. Aksi demokrasi yang cerdas. Kalau cerdas dalam arti luas ini berarti ada etikanya. Ya, nggak mungkin orang cerdas kalau tidak beretika. Etika dalam artian begini. Kalau kita bicara bahwa tuntut jalan, mari kita tuntut jalan. Kenapa jalan belum dibetulin? Ya, tolong Bapak Gubernur peduli kepada kami. Itu kan cara-cara cerdas. Iya, tulis saja tolong Bapak Gubernur peduli pada kami. Tolong teman-teman DPR peduli pada kami. Ya, kami udah lama tidak menahan debu dan seterusnya. Atau minta kesempatan untuk berdialog dengan Bapak Gubernur. Bukan berarti tiba-tiba langsung bikin liling. Ini seakan-akan ini sudah hari pertama atau hari ketujuhnya. Ini kan ini sangat luar biasa penzulimannya kalau saya. Iya, luar biasa Pak. Jadi saya pikir ini yang terakhir lah kejadian seperti begini. Jadi Pak, apabila Jadi Bapak intinya tadi bahwa Bapak Gubernur sebetulnya hanya memberikan kita supaya bagaimana pembelajaran, jangan kejadian seperti ini. Jangan kejadian seperti ini. Tapi Bapak, menurut Bapak sendiri sebagai Kadis Kominfo sekaligus jubir dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, apabila nih ya Pak, yang bersangkutan pelaku datang meminta maaf nih Pak. Jangan masuk situ. Jangan masuk situ ya Pak ya. Saya itu secara pribadi saya tidak hanya saya katakan bahwa kejadian hari ini adalah sebuah pembelajaran kita semua. Pembelajaran kita semua supaya mari kita cerdas dalam berdemokrasi. Dan yang paling saya statement yang saya stressing statement saya hari ini bahwa yang lagi trennya kemarin bahwa Bapak Gubernur itu salah satu anggota DPR ya, salah satu anggota DPD ya, ketua DPD ya, sebelum saya lihat sahabat saya Pak Endang bilang anti Pak Gubernur anti demokrasi, itu hak pribadi beliau untuk menyampaikan. Silakan beliau menyampaikan. Tetapi itu kebenaran saya secara jika ditanya kepada saya sebagai orang pemerintah saya katakan itu persepsi dia. Kalau persepsi itu pandangan belum tentu benar. Tetapi kalau ditanya ke saya kebenarannya adalah dilakukan itu
tetap dalam kerangka demokrasi untuk memberikan pembelajaran demokrasi yang baik kepada mahasiswa dalam melakukan aksi-aksinya. Ya berarti sementara melakukan pidana itu kan kita sudah dilindungi, setiap warga negara itu diberikan hak untuk hak asasi manusia kan. Selain itu kita juga diberikan kesempatan untuk membela diri kita untuk salah satunya di mata hukum kan seperti itu. Jadi proses hukum akan tetap berjalan ya Pak ya selagi itu masih dianggap benar. Saya kira ketika itu masuk dalam ranah hukum dan itu sudah melalui proses penyidikan dan ada yang seterusnya, itu kita kembalikan kepada teman-teman kita di kepolisian. Ya, saya kira mereka lebih profesional. Ya, kalau ditanya ke saya bahwa itu berjalan, ya tentunya karena profesional proses itu tetap jalan. Kalau tidak jalan kan nanti bilang tebang pilih dan seterusnya. Tetapi kalau dalam konteks bahwa di sini Bapak Gubernur anti demokrasi sama sekali tidak. Justru saya katakan ini pembelajaran dari sebuah demokrasi. Demokrasi yang cerdas. Mari kita kritik orang dengan tidak secara pribadi mengutuk orang. Jangan, tapi mari kita lihat apa kesalahannya ya. Pak Kadis Kominfo telah korupsi, mana korupsinya misalkan gitu. Jangan bilang begini apa tidak ada buktinya, hanya akhirnya kan kasihan kan. Iya Pak, statement itu menjadi bumerang sendiri untuk yang mengungkapkan seperti itu ya. Yang tadinya mungkin hanya ingin disampaikan, tapi malah jadi bumerang kan yang merugi bukan hanya satu pihak, tapi semua pihak saja. Jadi kira-kira seperti itu ya Pak ya. Saya kira betul ya, seperti itu. Itu. Dan kayaknya Sobat Mikom sudah jelas ya isu-isu yang sudah diklarifikasi oleh Bapak Muhammad Ridwan Badala selaku Kadis Kominfo memberikan beberapa mungkin kebenaran lah Pak ya agar tidak simpang siur, karena kita tahu Kominfo sendiri tugasnya adalah ya itu mengklarifikasi, memberikan informasi-informasi yang jelas dan benar supaya tidak ada lagi yang namanya berita-berita yang hoax begitu. Karena ada undang-undangnya ya Pak ya. Ada undang-undangnya. Apalagi sebenarnya mengkritisi pemerintah itu tidak masalah sih Pak. Tidak masalah. Iya. Diatur dalam undang-undang kritik, diberikan itu kan yang mengkritik itu kan bisa kelompok masyarakat, bisa menjual pribadi sebagai alat kontrol pemerintah. Kalau pemerintah nggak dikritik juga, pemerintah bisa seenaknya. Iya. Tetapi ada etika dalam memberikan kritik. Benar sekali. Ya, masa kita harus malu dong bagaimana di Eropa itu mereka begitu maju. Kenapa? Caranya mengkritik di jalan bawa-bawa itu. Kenapa kita tidak contoh? Janganlah kita contoh. Setiap hari kita sudah pasang itu traffic light, besok kalau ada demo dilempar lagi kan kasihan. Iya merusak kalau merusak. Bukan saja rusak, juga, ya, berapa puluh juta bahkan ratus juta dipasang kemudian dilempar, kasihan kan? Iya, Pak. Itu bukan uang pribadinya kepala daerah, bukan uang pribadinya dinas, tapi itu uangnya rakyat. Uangnya rakyat, iya. Pajak rakyat, mungkin pajak termasuk anak-anak yang sekolah itu kan yang melempar itu. Itu merusak sarana yang kita bangun juga sebenarnya. Makanya saya katakan tadi ya, mungkin ini sebuah pembelajaran kita, bukan mungkin ya. Ini adalah sebuah pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Gubernur kepada kita bahwa kita semua juga ya kepala daerah, kita semua boleh saya katakan pemerintah ya. Ya, ini sebuah pembelajaran bahwa jangan kita takut ketika kita diserang gitu, mari kita hak kita yang ketika kita diserang, difitnah, hak kita bisa nuntut juga. Bisa kita nuntut juga loh, kenapa tidak? Secara pribadi kalau dia bisa buktikan berarti ya. Iya karena pemerintah itu manusia juga. Iyalah. Yang ada undang-undang yang nggak ada bedanya kan Pak sama masyarakat lain. Jadi seperti itu kira-kiranya ya Pak. Boleh mengkritik, boleh memberikan masukan, tapi dengan etika. Nah, itu benar Sekali. Cara cerdas. Harus berpikir secara kan, cerdas. Sekarang kan Dinda udah era diskusi 4.0 ya. Milenial 4.0 ya sudah diskusi. Jadi kita harus cerdas dan menyampaikan. Harus cerdas. Iya. Kayaknya saya lihat ini Bapak Kadis Kominfo ini tipe orang yang berpikir ini ya. Nanti di segmen berikutnya kita ngomong itu ya. Nanti kita kongsi. Supaya tidak keluar dari ini ya. Supaya tidak keluar dari ini. Sekira-kiranya seperti itu ya, menanggapi kayak hoax ya memang itu tugas Kominfo. Ya Kominfo juga bukan berarti tidak mengklarifikasi kebenaran atau bahasanya kayak kesimpang siuran berita. Ya, jadi isu yang berita kemarin itu kenapa kita harus hadir malam hari ini untuk mengklarifikasi bahwa sebetulnya bukan anti demokrasi. Bukan anti demokrasi. Bahwa terjadinya penangkapan kemarin bukan sebuah anti demokrasi oleh Bapak Gubernur.
Bukan. Ya. Kemudian ajudan yang ke sana itu bukan satu kesalahan, bukan satu kesalahan prosedur, itu bisa lah, diwakili bisa lah. Oh, bisa. Bisa lah. Banyak kejadian-kejadian sudah dilakukan begitu, kalau masyarakat melaporkan kan banyak gitu. Iya, bisa lah. Polisi nggak mungkin mengambil menerima berita laporan itu kalau tidak sesuai prosedur lah. Gitu. Iya benar. Ya, tidak ada masalah. Tapi Bapak ada lagi nih di artikel yang saya baca di sini menyebutkan bahwa jalan rusak yang mereka tuntut itu sudah lama loh Pak. Iyalah. Nggak ditengok begitu. Wah, siapa bilang? Katanya yang menulis siapa ini. Bilang? Jadi Bapak Gubernur ada pembantunya, yaitu dinas, kalau tidak salah itu dinas, kalau jalan ya, kalau tidak salah dinas Bina Marga. Dinas Bina Marga, benar. Sebelum Pak Burhanuddin dulu dan seterusnya itu nggak mungkin Bapak Gubernur yang turun, tapi biasanya yang turun itu perintah dari Kadis, mungkin para pejabat-pejabat situ atau mungkin staf-staf yang secara teknis yang tahu periksa. Hanya kan Dinda tahu kita ini diterpa pandemi COVID itu tahun 2020. Iya, Bapak Gubernur belum lama menjabat terus diterpa dengan pandemi COVID. Jadi kita tahu bersama kan bagaimana kita bisa membangun jalan sementara energi kita habis di COVID. Iya benar. Bukan saja energi, anggaran pun kita 50% harus dibelanjakan COVID. Jadi inilah harus dipahami. Mungkin juga ada kalau misalkan ini juga kami juga belum sempat sosialisasikan terlalu masif kepada masyarakat sehingga belum paham di Buton Utara. Tetapi secara umum sebagai orang dewasa pasti memahami lah bahwa pandemi COVID ini siapapun tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, ini belum semua dunia ini, bukan kita saja, seluruh dunia. Jadi ini bukan tidak peduli, tapi ini dulu mengutamakan yang memang kebijakan dunia. Iya. Kebijakan dunia bahwa pandemi COVID ini yang kemarin ini yang terjadi kalau tidak salah 2020 ya. Di akhir 2019 dan di awal 2020 terjadi di Maret kalau tidak salah terjadi di Indonesia. Pandemi COVID ini seluruh dunia ini WHO sudah semua kita perangi. Sehingga kalau untuk memerangi kan pasti anggaran harus terfokus ke sana. Jadi semua terfokus 50% belanja anggaran kita harus terpotong untuk dana COVID. Nah, jadi bayangkan itu 2020, 2021. Kita nanti kan di 2021 akhir baru bisa kita get ini kan. Legah kan. Nah 2021 kemarin kan Bapak Gubernur sudah anggarkan sekitar 6 miliar berapa. Tetapi kemudian tidak ada satupun perusahaan yang berani melakukan pekerjaan tender dengan waktu yang singkat. Iya. Maka itulah diturunkan kalau saya bahasannya kalau tidak salah itu difungsionalkan, dimajukan ke tahun 2022 dengan ditambahkan sampai dengan 20 miliar. 20. Ya, itu kerjasama yang baik antara Bapak Gubernur sebagai eksekutif dengan teman-teman DPR sebagai legislatif. Gitu. Iya. Tapi tetap dikontrol ya Pak ya? Harus. Ya pastilah ini kan lagi proses kalau saya salah ini. Sudah lagi proses untuk, mudah-mudahan karena sudah masuk RUP-nya itu sudah proses untuk tender. Mudah-mudahan secepat ini mau diproses tender itu. Ya. Jadi saya pikir ini kan perlu kesabaran, tidak tergesa-gesa kita. Kalaupun memang kita melakukan demo supaya pemerintah juga bisa terbangun atau tetapi ya dengan cara-cara yang demokratis juga lah, cerdas, yang demokratis lah. Cerdas. Dengan cara cerdas. Oke, Pak, saya mau tanya nih untuk pesan-pesan yang untuk pendemo, untuk masyarakat yang mungkin masih sering mengkritisi atau segala macam. Pesannya apa sih Pak? Closing statement ya? Iya. Oke. Baik, teman-teman fans atau pecinta Bincang Sultra ya, Bincang Sultra pemerintah Provinsi Tenggara. Hari ini kita awal dari sebuah pembelajaran, ya baik teman-teman kita mahasiswa, ya teman-teman pelajar, mari kita melakukan sebuah aksi demonstrasi yang dewasa, yang cerdas. Saya katakan dewasa, kita mengutamakan ya nalar dulu daripada emosi. Yang cerdas, kita mendahulukan sebuah gagasan daripada sebuah sebuah kekejaman atau sebuah fitnah-fitnah yang kita akan lakukan. Ingat ya, gagasan yang kita sampaikan itu sangat penting bagi pembangunan daerah kita. Tetapi jika hoax yang selalu kita sampaikan
maka itu menjadi sumber kehancuran dari daerah kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih Pak Kadis Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Muhammad Ridwan Badala, yang telah meluangkan waktunya hari ini ya sama-sama, Pak ya. Semoga selalu sehat Pak. Saya lihat makin berseri-seri saja. Alhamdulillah, ya saya kalau habis sakit itu pasti recovery lah. Semoga tetap sehat ya Pak ya. Oke. Ya sudah, terima kasih Pak sama-sama, sudah meluangkan waktunya. Beliau nih sibuk sekali, tapi meluangkan waktunya untuk bersama kita mengkonfirmasi, mengklarifikasi kebenaran berita yang ada supaya tidak simpang siur lagi. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk teman-teman Sobat Mikom, nanti kita akan berjumpa kembali dengan tema dan topik, tentunya dengan bintang tamu yang super kalau kata Maria Togubah, super. Di lain waktu tetap jaga kesehatan dari pandemi virus corona ya Pak ya, harus jaga kesehatan, harus tetap menggunakan masker, dan juga teman-teman semua harus menjaga jarak biar tetap terlindung dari virus corona. Saya memakai masker. Memakai masker. Cuci tangan pakai sabun. Menjaga jarak, jaga jarak. Hari ini kan tadi kita pakai masker karena di dalam studio. Ingatkan itu. Tapi cuma di dalam studio. Semua teman-teman di sini juga tetap mematuhi protokol keamanan. Kesehatan ya. Jadi seperti itu teman-teman di Kominfo Provinsi aduh kan Pak, saya grogi kan kalau di depannya Bapak tuh grogi. Ya ampun. Teman-teman Bincang Sultra, nanti kita akan ketemu lagi tentunya dengan bintang tamu yang super, yang mengedukasi dan juga sangat-sangat ceria. Terima kasih, saya Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.